Selamat datang di channel Brother Daniel Academy. Masih dengan Ko Daniel di sini. Topik yang akan Ko Dan bahas kali ini adalah listrik dinamis bagian pertama. Nah, jadi di sini Ko Dan akan jelaskan tentang listrik dinamis dari bagian awal ya, sampai nanti kita belajar tentang rangkaian hambatan. Oke, oh ya, Ko Dan juga ingatkan, BDA menyediakan les online via Zoom. Jika kalian membutuhkan les secara privat atau kelompok, bisa scan QR code yang ada di layar. Oke? Yuk, kita mulai saja. Di sini kita belajar definisi arus listrik ya. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran partikel bermuatan dari titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Mungkin di SMP kalian sudah pernah belajar ada rumus I didapat dari muatan dibagi waktu ya. Nah, jadi kuat arus listrik itu adalah laju aliran partikel bermuatan tiap satuan waktu. Jadi Q dibagi T. Di mana Q itu menyatakan muatan dari partikel elementer. Nah, di mana satu partikel elementer itu dia punya muatan 1,6. Jadi sini partikel bermuatan ini dia terdiri dari partikel elementer yang muatannya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom ya. Itu satu buah partikel elementer. Nah, jadi di sini I sama dengan Q dibagi T, itu Q-nya bisa kita buka jadi N dikali E dibagi T. Nah, itu SMP kalian sudah pernah dapat rumus itu ya. Oke, kemudian arus listrik yang mengalir ke dalam suatu rangkaian tertutup itu disebut listrik dinamis. Nah, ini yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Oke, kita pahami dulu ada pengelompokan arus listrik di sini ya, ada dua jenis. Ada arus listrik searah atau DC. Nah, itu adalah arus yang mempunyai nilai konstan setiap satuan waktu ya. Jadi nilai arusnya dia tetap selalu positif atau selalu negatif. Kemudian ada lagi arus bolak-balik atau arus AC ya. Nah, itu arus yang memiliki arah berubah-ubah secara bolak-balik. Nah, nanti kita belajar juga di kelas 12, tapi di bagian-bagian akhir dari semester ganjil ini. Oke, arus arah dia dihasilkan oleh elemen volta, bisa juga dari elemen kring, bisa dari aki, dan lain sebagainya. Kemudian arus bolak-balik itu dihasilkan dari generator arus bolak-balik. Nah, yang dihasilkan melalui elektromagnetisme. Elektromagnet ini juga kita akan pelajari nanti ya di bab lain. Oke, bagaimana menghitung nilai hambatan pada sebuah kawat? Ini pun SMP kalian pasti sudah pernah dapat rumusnya ya. Nah, di sini menurut Ohm, nilai hambatan dari suatu kawat dia berbanding lurus dengan panjang kawat, berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, dan dipengaruhi juga oleh jenis bahan kawat itu ya. Nah, jadi kawat-kawat tembaga, kemudian kawat yang terbuat dari aluminium atau perak, nah itu dia memiliki nilai hambatan yang berbeda-beda. Oke, dirumuskan seperti ini. Nilai hambatan itu R, satuannya Ohm, sama dengan hambat jenis. Di sini adalah hambat jenis, dikali dengan panjang kawat dibagi dengan A, luas penampang. Baik, kita coba latihan soal penggunaan rumus yang tadi. Diketahui hambatan seutas kawat aluminium panjangnya 40 meter adalah 0,2 ohm. Jadi L di situ diketahui 40 meter. Kemudian nilai hambatannya 0,2 ohm. Hambat jenis aluminium 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanya adalah luas penampang. Oke, kita masuk ke rumus tadi ya. R sama dengan rho L dibagi A. Oke, nah jika kita modifikasi rumus ini, maka kita akan mendapatkan A, yang ditanyakan A ya, luas penampang kawat ya. Nah, A sama dengan rho L dibagi dengan hambatan. Oke, hambat jenisnya 2,65 kali 10 pangkat min 8, panjang kawatnya 40 meter, aku buat 4 kali 10 pangkat 1, dibagi dengan hambatannya 0,2, aku bikin jadi 2 kali 10 pangkat min 1, bisa ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 4 dibagi 2, sisa 2, kemudian 2,16
2,65 kita kalikan dengan 2. Sudah dapat hasilnya 5,3. Dikali 10 pangkat min 6. Ya, 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 1, 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7, kalian bagi dengan 10 pangkat min 1, jadinya 10 pangkat min 6. Nah, ini satuannya apa kok? Satuannya lihat di sini, ada panjang kawat meter, hambat jenis ada meternya. Nah, jadi luas penampangnya ini meter pangkat 2. Di pilihan nggak ada kok meter pangkat 2, adanya milimeter pangkat 2. Oke, kita ubah satuannya. Jadi di sini meter pangkat 2, kalau diturunkan ke dalam milimeter pangkat 2, kita turunkan dulu meter ke milimeter. Turun 3 kan? Nah, karena di sini dia meternya persegi pangkat 2, nah jadinya dia turunnya 6. Nah, jadi kita dapatkan di sini hasilnya adalah 5,3 mm pangkat 2. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ya. Kita belajar di sini hukum Ohm. Menurut hukum Ohm, besarnya arus dia sebanding dengan beda potensial V dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan ya. Jadi, rumus hukum Ohm bagaimana? Sudah tahu V sama dengan I kali R. Nah, ini hukum Ohm. Atau I sama dengan beda potensial tegangan ya, dibagi dengan hambatan. Jadi, V makin besar, maka I-nya otomatis makin besar. Nah, ini sebandingnya I dan V. Kemudian R di sini pembagi. Jadi, jelas I dan R itu dia berbanding terbalik. Namanya juga sudah hambatan. Apa yang dihambat? Yang dihambat pasti arus listriknya, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Oke, tegangan satuan volt, kemudian arus ampere, hambatan ohm. Nah, kemudian di sini ada bagian jaringan listrik ya. Nah, untuk menghitung arus listrik itu digunakan ammeter. Nah, itu dipasang seri dengan rangkaian. Kemudian kalau menghitung tegangan itu menggunakan voltmeter. Voltmeter itu pemasangannya secara paralel ya dengan resistor yang akan dihitung tegangannya. Nah, jadi itu cara memasang ampermeter dan voltmeter. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian hambatan. Di sini ada dua macam rangkaian. Ada seri dan ada paralel ya. Nah, kalau misalnya seri, bagaimana? Kalau paralel seperti apa? Nah, kalian lihat di gambar ini. Nah, kalau seri itu hambatannya dia dilalui oleh arus yang sama. Jadi dia berada dalam satu lintasan kawat. Nah, sedangkan paralel di sini dia beda kawat. Jadi ada percabangan di sini ya. Nah, rangkaian seri itu disebut juga dia rangkaian pembagi tegangan. Jadi nanti di sini tegangan total dari A ke B itu sama dengan tegangan pada resistor 1 ditambah dengan tegangan pada resistor 2. Jadi tegangan AB-nya itu dibagi untuk resistor 1 dan untuk resistor 2. Nah, sedangkan kalau rangkaian paralel, dia pembagi arus. Nah, jadi arus yang masuk ini nanti dia akan terbagi dua. Jadi ada yang melewati R1, ada yang melewati R2. Oke? Nah, jadi arusnya terbagi. Bukan hatimu yang terbagi. Oke, kita lihat di sini untuk rangkaian seri. Nah, ini tadi aku bilang kuat arusnya sama besar ya. Jadi, misalnya IS-nya diketahui 5 ampere, maka kalau ditanya berapa I pada kawat 1, 5 ampere juga. Berapa I pada resistor 2? 5 juga. Nah, sedangkan kalau beda potensial, itu yang sama adalah V-nya. Nah, jadi, V pada kawat atas sama dengan V pada kawat bawah ya. Nah, untuk mudah mengingat, lihat saja kalau seri itu dia ada huruf I di belakang situ. Nah, jadi I-nya sama, udah gitu aja yang gampang. Kemudian kalau paralel itu V-nya sama, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini jumlah tegangan masing-masing resistor sama dengan V gabungan, V total. Kemudian, seperti ini. Nilai hambatan pengganti pada rangkaian seri sama dengan nilai hambatan masing-masing langsung di total ya, dijumlahkan biasa. Nah, kok bisa kok? Dari sini, karena VS sama dengan V1 tambah V2, VS itu sama dengan IS dikali RS. V1 sama dengan I1 dikali R1. V2 sama dengan I2 dikali R2.
Nah, karena IS, I1, dan I2 itu sama besar, jadinya bisa saling bagi semua ini habis. Sehingga kita dapatkan RS-nya sama dengan R1 tambah R2. Nah, cocok itu rumusnya ya. Kemudian, gimana kalau paralel kok? Kalau paralel dia I-nya kan pecah, IP pecah jadi I1 dan I2. Nah, nanti I1 dan I2 jika dijumlahkan hasilnya sama dengan IP. Oke, jadi I masuk sama dengan I keluar. Itu menurut hukum Kirchhoff 1. Nah, nanti kalian akan mendapatkan dari I1 tambah I2 sama dengan IP ini akan didapatkan rumus untuk menghitung hambatan perganti pada paralel seperti ini. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Oke. Nah, jadi ini lagi, kalau rangkaian seri itu dia memperbesar nilai hambatan. Jadi kalau misalnya kalian di toko tersedia resistor 10 ohm dan resistor 20 ohm. Nah, gimana kita mau buat suatu resistor yang dia hambatannya 50 ohm? Tinggal di seri saja. Jadi kalian beli yang 10 ohm satu, kemudian yang 20 ohm beli dua. Nah, kemudian susun seri, dapatlah resistor yang hambatannya 50 ohm. Oke. Nah, sedangkan kalau paralel itu tujuannya untuk memperkecil nilai hambatan. Jadi untuk memperkecil nilai hambatan, susunlah dia secara paralel. Oke, yuk kita belajar bagaimana menentukan besarnya hambatan pengganti pada susunan resistor. Di sini yang diminta hambatan pengganti dari ujung A ke ujung B. Jadi startnya di A, finishnya di B. Oke. Nah, jika arus listrik dia start di A, kemudian finish di B, maka tentu saja kita tidak membutuhkan R7. Hambatan R7 itu tidak dilalui oleh arus listriknya. Karena kan startnya di A, mau finish di B, ngapain dia ke R7? Nah, itu sama dengan nyasar nanti arusnya ya. Kemudian tidak pakai juga R9. Oke. Nah, jadi R7 dan R9 dia didiskualifikasi karena arus tidak melewati dua hambatan ini. Nah, jadi lupakan yang R7 dan R9. Oke, apa yang kita lakukan pertama di sini? Yang kita hitung bagian yang sini dulu. R6 dan R8 ini jelas. Karena R9-nya sudah nggak ada, jadi R6 dan R8 tahu diapakan? Ini resistornya nyambung, jadi di seri. Nah, kita sebut itu RS1. RS1-nya gimana kok? Tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 8. Jadinya 12 ohm. Jadi di sini RS1 12 ohm. Setelah RS1 didapat, mana yang bisa langsung dihitung? RS1 dan R5. Ya, jadi di sini dia jelas ini paralel, percabangan. Titik awal, titik akhirnya dia sama, ketemu lagi. Jadi pisahnya di ujung sini, misalnya dia ketemu lagi di sini. Nah, ini paralel. Ada pemecahan arus di sini. Oke, jadi 5 dan 1 di paralel. 1 per RP1. Nah, kita sebut di situ RP1 ya. Nah, seperti ini. 1 per RP1 sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per R5. 1 per 12 ditambah dengan 1 per 6. Hasilnya adalah 3 per 12 atau 1 per 4. Jadi kita dapat di sini RP1-nya sama dengan 4 ohm. Jangan lupa dibalik ya kalau RP ya. Nah, jadi di sini RP1-nya sama dengan 4 ohm. Oke. Kemudian step selanjutnya dari gambar ini sudah makin jelas ya. RP1 dan R4 ini dia satu rangkaian kawat. Nah, kalau dia berada dalam satu rangkaian kawat, dilewati oleh arus yang sama pasti, maka itu seri. Kita namakan di situ RS2. RS2 tinggal dijumlahkan saja, 5 tambah 4, jadinya 9 ohm. Nah, setelah itu, tinggal diapakan? R2 dan RS2 di paralel ya. Nah, 18 sama 9. 1 per RP2.
sama dengan 1/18 tambah 1/9. Kita samakan penyebut di sini. 3/18 sama dengan atau 6. Jadi RP2-nya sama dengan 6. Setelah dia didapat RP2 6 ohm, maka A ke B bisa langsung dihitung. R1 tambah RP2 ditambah R3. 1 ditambah 6 ditambah 2 ya. Jadinya R totalnya atau hambatan penggantinya di situ adalah sama dengan 9 ohm. Gitu ya adik-adik. Bisa kan dipahami? Jadi kalian harus berimajinasi. Mulai start dari bagian yang mana, dan nanti mana yang perlu di seri, mana yang perlu di paralel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika saklar A dan B dua-duanya tertutup, maka hitung besarnya watt arus listrik yang terbaca pada ampermeter dan tegangan pada voltmeter ya. Nah, jadi kalau A dan B ditutup dua-duanya, jadinya dia kayak gitu. Oke. Nah, jadi di situ ada resistor 15 ohm dan 10 ohm. Dia terhubung secara paralel ya. Jadi kita hitung dulu R penggantinya dari 15 ohm dan 10 ohm. 1/RP sama dengan 1/15 ditambah 1/10. Bisa juga kalian hitung dengan cara shortcut seperti ini ya. Kalau dia hambatannya cuma ada 2 biji seperti ini, untuk mendapatkan RP-nya, kalian tinggal lakukan pembagian dari hasil kali. Jadi 15 kalian kalikan dengan 10, dibagi dengan hasil jumlah 15 tambah 10. Jadi di sini 15 kali 10 dibagi 25. Oke, 15 bagi 25 kita bisa dapat di sini 3/5. Kemudian 10 dengan 5 kita dapat 2. Jadinya dia langsung dapat 6 ohm. Nah, jadi nggak usah bolak-balik lagi. Kalau kalian mau pakai yang atas ini boleh, nggak apa-apa. Tidak dilarang. Oke, jadi gitu dapat RP-nya. RP sudah jadi R total ya, tidak ada hambatan lain di sini. Jadi kita bisa langsung hitung I. Nah, I sama dengan V dibagi R. Artinya 12 dibagi dengan 6, 2 ampere. Nah, I yang 2 ampere itu adalah I di kawat utama. Di kawat utama itulah terdapat ampermeter. Jadi ampermeternya dia terbaca 2 ampere. Nggak usah dibagi-bagi lagi ya. Nah, kecuali kalau ampermeternya dipasang dihubungkan dengan yang 15 ohm. Nah, itu I-nya beda. Kita pakai perbandingan di situ. Kemudian bagaimana dengan voltnya? Nah, voltnya dipasang di bagian resistor 10 ohm. Kalian masih ingat tadi volt itu terbagi kalau ada rangkaian seri. Nah, sedangkan ini dia voltase yang 12 volt itu dia terhubung pada rangkaian paralel. Nah, jadi kalau dia paralel seperti ini, sini 10 ohm, sini 15 ohm. Kemudian ujung ke ujung ini beda potensialnya 12 volt. Nah, artinya apa? Yang atas V-nya 12 volt, yang bawah V-nya juga 12 volt. Nah, jadi voltasenya pada 10 ohm maupun pada 15 ohm sama saja 12 volt. Nah, misal ada kasus gini, gimana kalau misalnya saklar yang ditutup itu A saja, jadi B-nya terbuka. Kalau A saja yang tertutup, B-nya tetap terbuka. Kalau saklar terbuka itu artinya dia tidak dilewati sama arus ya, adik-adik. Jadi kawat ini putus. Nah, kalau kawat B-nya putus, maka hitungannya, kalau ditanya I-nya, kita langsung pakai resistor yang 15 ohm saja. Jadi 12 volt itu semuanya dipakai oleh 15 ohm. Nah, jadinya dia dibagi 3, jadi 4/5. 0,8 ampere. Itu I-nya. Itu kalau misalnya B-nya terbuka. Saklar B terbuka, A-nya tutup. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hitung besarnya I dan V pada masing-masing resistor pada gambar ini ya. Nah, sebelum kita coba nomor 3, di sini aku kasih tips dulu.
tentang keterbagian arus dan tegangan ya. Nah, jadi kita belajar dulu keterbagian arus pada rangkaian paralel. Nah, jadi misal di sini ada R1, ini ada R2, kemudian di sini ada arus masuk I, dia pecah dua ya, jadi I2 ke atas, kemudian I3 ke bawah, I1 ke bawah. I1. Nah, gimana kita menghitung I1 itu dapat berapa ampere, lalu I2 dapat berapa ampere? Nah, misal di sini aku kasih deh R2-nya sama dengan 10 ohm, kemudian R1-nya aku isi 20 ohm, kemudian di sini arus yang masuk itu sama dengan 6 ampere. Nah, mudah saja. Jika kalian ingin menghitung I2, I pada kawat atas. I2 itu didapat dari ini, kawat bawah hambatannya, R1 kan ya. Kalian bagi dengan jumlah hambatan pada kawat bawah dan kawat atas. Kawat bawah R1, kawat atas R2. Nah, lalu kamu kalikan dengan I total. Oke. Nah, di sini kita akan dapatkan R1-nya 20 dibagi 30 dikali 6. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 4 ampere. Jadi kawat yang atas bagian 4 ampere, kawat yang bawah sisanya 2 ampere. 6 dikurangi 4, jadi 2 ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lihat di sini contoh soalnya. Kita hitung dulu hambatan total, hambatan pengganti total di sini. Apa yang dilakukan dulu di situ R3 dan R4 di seri. Nah, jadi RS1, R3 ditambah dengan R4. Hasilnya sama dengan 30 ohm. Kemudian diparalel dengan R2, jadi RP. RP-nya sama dengan, jika kita pakai cara langsung tadi, R2 dikali RS1 dibagi dengan hasil jumlah. Jadinya 20 dikali 30 dibagi 50. Oke, di sini 20 bagi 5, 4 kali 3, 12 ohm ya. Kemudian 12 ohm dia diseri dengan R1. Jadi kita langsung dapat R totalnya sama dengan R1 ditambah RP sama dengan 20 ohm. Oke, dan kita dapatkan di sini I totalnya. Total sama dengan V total dibagi dengan R total. V total di situ adalah 40 volt dibagi dengan 20 ohm. Hasilnya adalah 2 ampere. Oke, jadi I total itu sama dengan I1. I pada resistor 1. Nah, jadi pada resistor 1 itu arus yang mengalir adalah 2 ampere. Nah, untuk menghitung berapa potensial pada R1, potensial pada R1 sama dengan I1 dikali R1, 16 volt. Ya, jadi gitu ya, Adik-adik. Nah, kemudian I1 ini pecah jadi 2I, karena ini paralel, jadi dia pisah 2. Ini yang atas, misalnya aku sebut IA, yang bawah ini aku sebut IB. Ya. Nah, jadi kita hitung IA dan IB-nya pakai cara cepat tadi, shortcut, pakai tips yang aku ajarin. Nah, IA itu didapat dari R bawah. Oke, R bawah tadi adalah RS1. Nah, di RS1. Dibagi dengan jumlah resistor kawat bawah dan kawat atas. RS1 jumlahkan dengan R2. Dikali dengan I yang masuk, yaitu I1. Nah, kita dapatkan di sini RS1-nya sama dengan 30. Dibagi 30 tambah 20, 50. Dikali I1-nya 2. Oke, jadi di sini kita dapatkan 6 dibagi 5. Sama dengan 1,2 ampere. Jadi IA itu melewati I2. Jadi I2 besarnya 1,2 ampere. Nah, kemudian V-nya, V2-nya kalian tinggal kalikan. V2 didapat dari 1,2 dikali 20. 24 volt ya. Nah, kemudian pada kawat bawah itu ada R3 dan R4. Dia dilewati oleh IB. Nah, IB
Terus sisanya, tadi kan I yang masuk adalah I1, dikurangi dengan I yang sudah dipakai oleh kawat atas. Jadi I1 min IA. Nah, atau I total min IA ya. Jadinya I yang masuk tadi 2 ampere, dikurangi dengan 1,2, kita dapatkan I yang melalui kawat bawah itu 0,8. Nah, jadi I3 0,8 ampere, I4 juga 0,8 ampere. Karena R3 dan R4 seri, jadinya dia masing-masing I-nya sama, 0,8 ya. Udah, tinggal kalian hitung V3 didapat I3 dikali R3. 20 dikali 0,8 sama dengan 16 volt. Kemudian V4 kita dapat R4 dikali I4. 10 dikali 0,8 kita dapat 8 volt. Nah, jadi I dan V masing-masing resistor sudah lengkap seperti ini. Oke, bisa ya kalian pahami? Baiklah, sampai di sini aku rasa untuk sesi kali ini. Selamat belajar ya adik-adik, semoga sukses, tetap semangat.